Selamat pagi, siang, sore, Pak Mojo dan teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bertram Marcelino Manurung dari kelas 8B, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Perkembangan organisasi yang pertama yaitu perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Ada faktor penyebab pergerakan nasional, yaitu yang bersifat internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang bersifat internal. Ada yang pertama yaitu penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat. Yang kedua yaitu munculnya kaum terpelajar. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kenangan dan kejayaan bangsa pada masa lampau. Lalu yang kedua yaitu faktor-faktor yang bersifat eksternal. Yang pertama yaitu keberhasilan pergerakan nasional dinegarakan. Lalu yang kedua yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Dan yang terakhir yaitu berkembangnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika. Lalu pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Yang pertama yaitu peranan kaum terpelajar dan kaum profesional. Dan yang kedua yaitu peranan pers dan juga organisasi pergerakan nasional. Yang pertama yaitu organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan, dan yang kedua yaitu organisasi pergerakan yang bersifat etnik dan kedaerahan, dan yang terakhir yaitu organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Dan juga peristiwa pergerakan nasional yang pertama yaitu Manifesto Politik 1925. Yang kedua yaitu Kongres Pemuda. Dan yang ketiga yaitu Kongres Perempuan. Dan juga yaitu proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu kekalahan Jepang dari janji Indonesia Merdeka. Lalu yang kedua yaitu pembentukan BPUPKI atau yang disebut juga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pembentukan PPKI atau yang disebut juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang keempat yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang kelima yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui penyebar luasan proklamasi kemerdekaan antara lain melalui cara berikut, yaitu yang pertama yaitu melalui radio, dan yang kedua yaitu melalui poster dan selebaran dan spanduk, dan yang ketiga yaitu melalui surat kabar, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu melalui pengiriman delegasi. Struktur PPKI disusun oleh berikut: penasihat atau yang disebut Ahmad Subarjo, dan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno, dan wakil ketua yaitu Muhammad Hatta, dan juga anggotanya yaitu ada 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat. Tugas BPUPKI yaitu bertugas untuk membahas tentang negara. Yang kedua yaitu bertugas menetapkan undang-undang dasar. Dan yang ketiga yaitu bertugas untuk membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota. Dan juga setelah selesai sidang pertama BPUPKI atau disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk proses selama 1 bulan. Lalu yaitu tugas PPKI yaitu yang disebut juga panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, dan yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden yaitu Ir Soekarno dan DRS Muhammad Hatta, dan yang ketiga yaitu membentuk
Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP, dan juga yaitu yang terakhir yaitu Pancasila diakui sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI. Sekian informasi dari peta konsep yang dibuat oleh saya. Sekian, terima kasih.